Masih bersama saya Safrina Nasution di Prime World CNBC Indonesia dan kami akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Bapak Airlangga Hartarto. Pak Airlangga, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangannya, Pak. Kita sekarang ngomongin mengenai industri dan manufaktur di Indonesia. Kita lihat kalau dari tolak ukur Purchasing Manufacturing Index PMI Indonesia ada di kisaran 50,9 sekarang. Jadi memang masih sangat bagus, masih ekspansif, walau pada nyatanya ini lumayan agak sedikit ke 50 bawah sudah jadi kontraksi ya Pak ya untuk industri. Bagaimana antisipasi dari Kemenko sendiri terhadap kinerja manufaktur yang sudah mendekati angka kontraksi ini, dan juga di satu sisi industri kita lihat banyak sekali PHK dan layoff. Bagaimana agar tidak semakin meluas, Pak Airlangga? Ya, pertama angka di atas 50 itu angka ekspansi, dan angka di Desember 50,9 itu lebih tinggi daripada di November yang 50,3. Nah, dibandingkan dengan beberapa negara lain termasuk Jepang, Cina, seluruhnya di bawah 49, di bawah 50. Nah, tentu lebih dari setahun PMI di atas 50. Dan itu selama pandemi COVID pun di atas 50. Kecuali di kuartal ketiga, di kuartal kedua di tahun 2020. Tapi relatif sudah baik. Nah, tentu kita melihat bahwa apa yang bisa membuat manufaktur itu bisa positif, pertama optimisme, kedua demand-nya baik, yang ketiga tentu tindak lanjut daripada hilirisasi dan pengembangan ekosistem di sektor manufaktur. Nah, kita ada beberapa industri andalan di dalam kebijakan Industri 4.0, termasuk diantaranya adalah hilirisasi logam, dan yang ini terjadi karena ekspor logam kita hampir sudah lebih dari 22 billion US dollar. Bahkan diperkirakan ini bisa mencapai 30 billion di tahun 2024. Nah, ini kita juga mendorong ekosistem manufaktur yang sangat dekat dengan perdagangan adalah sektor otomotif. Dan sektor otomotif tahun kemarin sudah naik di atas 1 juta unit kendaraan per tahun. Dan ini angka tertinggi pre-COVID. Jadi pre-COVID sudah lewat dan ekspornya juga sudah meningkat. Nah, tentu itu juga mendorong sektor perdagangan. Kemudian sektor lain, apakah itu elektronik yang tertopang oleh digitalisasi, demikian pula sektor-sektor manufaktur lain yang berbasis kepada kemampuan di dalam negeri, termasuk sektor yang sekarang juga memang ada masalah, tekstil dan garment, tetapi ini juga andalan ekspor juga. Nah, ini namanya kita sebut tantangan luar negeri itu kayak hiccup. Jadi ya, jadi ada turun sedikit, tapi ke depan kemarin pada waktu Bapak Presiden di Brussels dan ketemu dengan federasi daripada sportwear dan apparel, mereka melihat akan demand-nya akan naik lagi. Jadi masih cukup baik ke depannya. Pak Airlangga tadi menyebut mengenai Brussels. Saya jadi ingin bertanya mengenai kemarin Bapak ke Brussels. Kita tahu sendiri ada perbincangan mengenai crude palm oil ya Pak ya, CPO. Kita tahu sendiri bahwa WTO kan memberikan perlakuan yang kita bisa bilang tidak adil terhadap Indonesia. Nah, mengenai hal ini kira-kira apa yang bisa dilakukan pemerintah dan juga dalam hal ini Indonesia ada 2 kasus dengan EU. Satu terkait dengan nikel, dan itu sudah diputus di WTO, kita kalah. Tapi arahan Presiden kita banding. Banding? Ya, kita banding. Kemudian yang kedua, kita sedang bersoal dengan EU urusan CPO. Nah, ini rencana diputus ya di bulan Desember kemarin, tapi kelihatan mundur di Januari. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Tetapi Eropa ini kan yang mereka larang kan biofuel, dan hari ini Eropa tidak import biofuel dari Indonesia. Tetapi kalau kita bicara CPO untuk produksi makanan minuman, itu kelihatannya setiap tahun juga meningkat. Jadi mereka ada ambivalen, ada 2 sikap yang mereka lakukan untuk terkait dengan CPO. Bahkan pada saat ekspor CPO kita stop, mereka juga teriak, mereka perlu CPO. Jadi yang dilarang biofuel ya? Iya.
Baik Pak, ini juga tadi Anda menyebut mengenai hilirisasi, jadi Ya. juga saya penasaran mengenai hal ini. Kan ada kebijakan larangan bauksit di Ya. 2023 ini oleh Presiden Jokowi, Pak Erlangga. Apakah sebenarnya menurut Anda ini realistis ataukah sebenarnya ambisius, mengingat smelternya masih terbatas dan industri turunannya juga belum begitu siap Ya, menyerap pertama komoditas ini? karena memang harga boksit itu harganya relatif rendah. Ya, di bawah $60. Tetapi kalau dia sudah menjadi aluminium udah di atas $2.300. Jadi nilai tambahnya luar biasa. Dan kedua, pemerintah mengetahui bahwa sebagian daripada eksportir itu melakukan investasi yang tidak sepenuhnya direalisasikan. Jadi dari 14 pabrik yang sudah siap itu baru sekitar 4 pabrik. Dan yang baru beroperasi penuh ya katakanlah 3 pabrik. Nah, tentu pemerintah mendorong agar mereka yang sudah punya license dan sudah mengatakan siap untuk membangun supaya mereka membangun. Nah, dengan demikian kalau supply dan demand-nya balance, nah ini tentu akan meningkatkan daripada jumlah ekspor kita. Karena boksit ini nilai tambahnya banyak karena industri otomotif hampir seluruhnya, apakah dia berbasis engine block, apakah dia berbasis motor listrik, itu seluruh frame-nya ataupun box-nya itu dari aluminium. Jadi memang tantangan sendiri kesiapan ya Pak dari smelter dan lain-lain. Namun adakah tantangan lainnya dari segi SDM yang memang belum? Ya tentu seluruhnya ini capital intensif. Capital intensif. Dan kedua energi konsumtif. Jadi industri smelter ini sepenuhnya tergantung daripada energi. Dan untuk itu dia harus ada energi murah. Nah, kalau kita bicara Asahan, Inalum kan berbasis hydro. Kemudian yang beberapa yang sekarang berbasis batu bara. Nah, tentu ke depan menghendaki green product. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Mungkin saya akan beralih lebih dalam sekarang ke Perpu Cipta Kerja, Pak Erlangga. Kalau kita ngomongin soal tenaga kerja, sebenarnya banyak ada beberapa pandangan tentang Perpu Cipta Kerja sampai kemarin banding ke MK dan lain-lain. Sebenarnya dari Anda sendiri, kita ingin mendengar dari Anda sendiri, Pak Erlangga, seperti apa efektivitas dari Perpu ini untuk meningkatkan angka pekerja Indonesia menjadi booster perekonomian buat Indonesia? Pertama, kembali yang namanya investasi itu butuh ekosistem. Nah, ekosistem daripada investasi mulai dari perpajakan, perizinan, AMDAL, kemudian juga tata ruang, dan berbagai ekosistem yang memudahkan orang melakukan investasi. Nah, itu ada 79 undang-undang yang direvisi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi bottleneck itu diselesaikan. Kemudian yang kedua, tentu Undang-Undang Cipta Kerja itu mendorong salah satunya adalah memudahkan kepada UMKM. Artinya UMKM bisa membuat PT dengan mudah, bahkan secara online, dan bisa memperoleh izin secara online. Jadi tidak perlu menghadap-menghadap. Jadi dengan secara online sudah dapat izin, sudah bisa beroperasi, bahkan juga untuk produk makanan minuman itu ada kemudahan untuk memperoleh sertifikasi halal. Yang sebelumnya membutuhkan biaya yang tinggi. Jadi biaya tinggi inilah yang diselesaikan sehingga entrepreneurs bisa terbangun. Yang berikut tentu kembali investasi, dan investasi. Nah, tahun depan pemerintah tidak bisa memainkan anggaran dibandingkan 2-3 tahun yang lalu. Karena pemerintah sudah mematok anggaran itu maksimum budget defisit adalah 3%, dan Perpu terkait dengan anggaran yang fleksibel terkait dengan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi sudah selesai di 31 Desember 2022. Sehingga ini menjadi jalur kembali mekanisme APBN dengan DPR. Berarti hanya ada kemungkinan dua, APBN yang sudah diketok dan revisi APBN melalui DPR. Jadi tidak ada fleksibilitas lagi. Nah, oleh karena itu satu-satunya cara adalah investasi yang 1.400 triliun. Dan investasi yang 1.400 triliun ini diperlukan di tahun politik. Nah, sehingga betul-betul kita harus ada kepastian hukum dan betul-betul harus pemerintah ini prudent untuk menjalankan kebijakan perekonomian. Karena investasi tidak juga perlu
dibatasi oleh tahun politik. Tahun politik bukan tahun politik, ini merupakan mekanisme yang biasa saja. Karena ini sudah berlangsung 5 tahunan. Dan seluruh industri rata-rata investasinya untuk jangka panjang. Perbincangan kita semakin menarik, Pak. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami di Prime World CNBC Indonesia. Sebenarnya kan hilirisasi ini dilakukan agar ada value added, economic added value. Jadi memang tidak membeli raw materials yang murah. Yang pembelinya biasanya juga dari China. Tapi pada nyatanya investasi tersendiri untuk EV, baterai, dan hilirisasi lainnya masih dari China. Tanggapannya sendiri mengenai hal ini? Ya, kemarin kan kita bicara LG kan bukan China, itu perusahaan Korea. Dan memang sekarang sudah didiversikan. beberapa negara lain juga minat untuk masuk di EV. EV kan pertandingan memang antara China dan Jepang.